Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras, dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa menggaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya, aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat. Yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan
antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk hari ini di mana kita dapat kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan terambil di dalam Zakaria 11 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-17. Kasih dan kesetiaan Allah memang ada dalam setiap kehidupan setiap orang. Tapi juga murka Allah saat melihat umatnya terus memberontak hingga menolak digembalakan pasti ada. Dalam nats Zakaria 11 ini menunjukkan akan konsekuensi dari ketidaksetiaan dan kehilangan nilai-nilai spiritual. Pesan inilah yang Allah sampaikan melalui Zakaria. Dalam ayat yang keempat diajak untuk mengerti bahwa peranan gembala dalam tanggung jawab melindungi dan memimpin kawanan domba. Kemudian di ayat yang ke-6, Allah menunjukkan murkanya. Allah ingin menggembalakan umatnya tetapi mereka bersikap sulit untuk digembalakan. Di mana domba sembelihan, domba yang tidak terlalu dipedulikan, diperjualbelikan untuk disembelih. Demikian pula umat Tuhan, gak ada yang memedulikannya. Hanya Allah yang mengasihi mereka. Tapi sayangnya, mereka malah memberontak dan menolak digembalakannya. Karena itu Allah mengizinkan gembala-gembala pandir memimpin mereka. Ayat yang kelima hingga ayat yang ke-14 menunjukkan akan betapa Zakaria merasa putus asa dengan domba-domba yang tidak setia dan melanggar perintah-perintah Tuhan. Kemudian Zakaria juga memutuskan untuk mengakhiri tugasnya sebagai gembala dan menunjukkan bahwa ia tidak lagi menganggap mereka berharga. Namun keputusan ini berdampak besar. Domba-domba kehilangan perlindungan, terpisah satu sama lain dan jatuh dalam kekacauan. Inilah yang menjadi konsekuensi dari ketidaksetiaan dan penolakan terhadap panggilan Tuhan. Konsekuensi dan hukuman Allah yang diberikan setimpal dengan sikap mereka yang berdosa. Alhasil, yang membiarkan domba-domba itu mati lenyap, saling memakan temannya, dan bertindak semau mereka. Itu dijelaskan dalam ayat ke-9. Gembala pandir tersebut tidak memedulikan umatnya dan hanya memedulikan kepentingan pribadi. Maka dari itu Tuhan menghukum melalui gembala pandir tersebut. Kita pun akan belajar pentingnya kesetiaan dan integritas dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Kita harus menghargai peranan kita sebagai gembala dan bertanggung jawab dan tidak membiarkan ketidaksetiaan merusak tugas kita. Kita juga harus menghargai nilai-nilai spiritual dan menjaga kesetiaan kita
kepada Tuhan. Ingatlah bahwa konsekuensi dari ketidaksetiaan dapat menjadi berat dan melumpuhkan kita. Tetapi dengan memperhatikan panggilan Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang terus berkelimpahan dan diberkati. Bagaimana sikap hati kita? Allah yang telah memberikan Kristus sebagai gembala bagi kita, Ia juga memberikan pimpinannya melalui firman-Nya. Adakah di antara kita mau tunduk kepada tuntunan dan penggembalaannya? Atau justru seperti Israel yang bertindak sesuka hati, memakai orang-orang saleh di sekitar kita untuk memperjelas pimpinannya. Allah memakai orang-orang di sekitar kita untuk memperjelas pimpinannya. Janganlah menyia-nyiakan akan kasih Allah, sehingga kita nggak membiarkan murka Allah datang dalam hidup kita, tapi justru biarlah kita menjadi umat yang selalu taat dan dalam penggembalaan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh pengasih, kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai, sehingga kami dapat memahaminya, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan juga untuk aktivitas dan waktu kami berikutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.